Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kami akan mempresentasikan tentang model pembelajaran pemecahan masalah matematika di sekolah. Mata kuliah pemecahan masalah matematika dengan dosen pengampu Rindi Antika MPD. Kami berasal dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Desi Safitri, dan Nindi Junika. Nah, kali ini kami akan membahas tentang pengertian model pemecahan masalah, tujuan dan manfaat, langkah-langkah model pembelajaran pemecahan masalah, serta kelebihan dan kekurangan model pembelajaran pemecahan masalah atau problem solving. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian, tujuan dan manfaat dari model pembelajaran pemecahan masalah atau problem solving. Nah, pengertiannya, problem solving adalah cara mengajar yang dilakukan dengan cara melatih para murid menghadapi berbagai masalah untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Menurut N. Sudirman 1987146, model pembelajaran problem solving adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan disintesis dalam usaha untuk mencari pemecahan atau jawaban oleh siswa. Nah, model pembelajaran problem solving adalah metode pembelajaran yang mengaktifkan dan melatih siswa untuk menghadapi berbagai masalah dan dapat mencari pemecahan masalah atau solusi. Nah, kemudian adapun tujuannya. Yang pertama, siswa menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan, kemudian menganalisisnya, dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. Yang kedua, kepuasan intelektual akan timbul dari dalam sebagian hadiah intrinsik bagi siswa. Yang ketiga, potensi intelektual siswa meningkat. Yang keempat, siswa belajar bagaimana melakukan penemuan dengan melalui proses melakukan penemuan. Nah, kemudian adapun manfaatnya. Menurut De Jahir 1983133, model pembelajaran problem solving memberikan berbagai manfaat antara lain. Yang pertama, mengembangkan sikap keterampilan siswa dalam memecahkan permasalahan, serta dalam mengambil keputusan secara objektif dan mandiri. Kedua, mengembangkan kemampuan berpikir para siswa, anggapan yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir akan lahir bila pengetahuan makin bertambah. Yang ketiga, melalui inquiry atau problem solving, kemampuan berpikir tadi diproses dalam situasi atau keadaan yang benar-benar dihayati, diminati siswa, serta dalam berbagai macam ragam alternatif. Yang keempat, membina pengembangan sikap perasaan, ingin tahu lebih jauh dan cara berpikir objektif, mandiri, krisis, analisis baik secara individual maupun kelompok. Selanjutnya, langkah-langkah model pemecahan masalah. Menurut Wangkat dan Orea Fox tahun 1995 mengemukakan tahap-tahap strategi operasional dalam pemecahan masalah sebagai berikut. Yang pertama, I can. Dalam bahasa Indonesianya, saya mampu atau saya bisa, yaitu tahap membangkitkan motivasi dan membangun atau menumbuhkan keyakinan diri siswa. Yang kedua, define atau mendefinisikan, yaitu membuat daftar hal yang diketahui dan tidak diketahui, menggunakan gambar grafis untuk memperjelas permasalahan. Yang ketiga, explore atau mengeksplorasi, yaitu merangsang siswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan membimbing untuk menganalisis dimensi-dimensi permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, plan atau merencanakan, yaitu mengembangkan cara berpikir logis siswa untuk menganalisis masalah dan menggunakan flowchart untuk menggambarkan permasalahan yang dihadapi. Yang kelima, do it atau mengerjakan,
yaitu membimbing siswa secara sistematis untuk memperkirakan jawaban yang mungkin dapat memecahkan masalah. Yang keenam, cek atau mengoreksi kembali, yaitu kita membimbing siswa untuk mengecek kembali jawaban yang dibuat. Mungkin ada beberapa kesalahan yang dilakukan. Yang ketujuh, general atau generalisasi, yaitu membimbing siswa untuk mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, menurut Dewey dalam Wegulo tahun 2002, mengemukakan langkah-langkah model pembelajaran pemecahan masalah atau problem solving ada 6 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah, yaitu kemampuan yang diperlukan adalah mengetahui dan merumuskan masalah secara jelas. Yang kedua, menelaah masalah. Kemampuan yang diperlukan adalah menggunakan pengetahuan untuk memperinci, menganalisis masalah dari berbagai sudut. Yang ketiga, merumuskan hipotesis, yaitu kemampuan yang diperlukan adalah berimajinasi dan menghayati ruang lingkup, sebab akibat dan alternatif penyelesaian. Yang keempat, mengumpulkan dan mengelompokkan data sebagai bahan pembuktian hipotesis. Kemampuan yang diperlukan adalah kecakapan mencari dan menyusun data, menyajikan data dalam bentuk diagram, gambar, atau tabel. Yang kelima, pembuktian hipotesis. Kemampuan yang diperlukan adalah kecakapan menelaah dan membahas data, kecakapan menghubungkan dan menghitung, serta keterampilan mengambil keputusan dan kesimpulan. Yang keenam, menentukan pilihan penyelesaian. Kemampuan yang diperlukan adalah kecakapan membuat alternatif penyelesaian, kecakapan menilai pilihan dengan memperhitungkan akibat yang akan terjadi pada setiap pilihan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama yaitu mendidik siswa untuk berpikir secara sistematis. Yang kedua, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Yang ketiga, berpikir dan bertindak kreatif. Yang keempat, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Yang kelima, mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Yang keenam, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. Yang ketujuh, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Yang kedelapan, dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja atau dunia pendidikan. Yang kesembilan, mampu mencari berbagai jalan keluar dari suatu kesulitan yang dihadapi. Yang kesepuluh, belajar menganalisis suatu masalah dari berbagai aspek. Yang kesebelas, mendidik siswa percaya diri. Nah, kekurangan model pembelajaran pemecahan masalah atau problem solving. Yang pertama yaitu memerlukan cukup banyak waktu. Yang kedua, melibatkan lebih banyak orang. Yang ketiga, tidak semua materi pelajaran mengandung masalah. Yang keempat, memerlukan perencanaan yang teratur dan matang. Yang terakhir yaitu tidak efektif jika terdapat beberapa siswa yang pasif. Nah, baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.